Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Endelinda Mara dan teman saya Gita Febrianti. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi perkembangan sistem moneter internasional pada mata kuliah ekonomi internasional dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hairani Alawiyah Matondang MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini ialah yang pertama, definisi sistem moneter internasional, yang kedua, perkembangan sistem moneter internasional dari masa ke masa, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem moneter internasional, dan yang terakhir yaitu dampak perkembangan sistem moneter internasional terhadap perekonomian global. Definisi sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem moneter internasional berfokus pada aspek moneter dari aktivitas ekonomi internasional, khususnya transaksi keuangan internasional antara penduduk negara-negara yang berpartisipasi dalam transaksi ekonomi internasional. Perkembangan sistem moneter internasional juga dikenal sebagai rezim moneter internasional, melibatkan peraturan, praktik, alat, sarana, dan organisasi untuk mempengaruhi pembayaran internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem moneter internasional dari masa ke masa. Yang pertama yaitu sistem standar emas 1876 sampai 1913. Sistem standar emas internasional muncul pada tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menentukan nilai pound Inggris dalam emas. Pertumbuhan industri di Inggris dan perluasan perdagangan dunia selama abad ke-19 meningkatkan kepercayaan global terhadap emas. Keyakinan tersebut semakin diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika Serikat dan Afrika Utara. Yang kedua yaitu periode Perang Dunia 1914 sampai 1994. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara dua perang dunia seringkali ditandai dengan kekacauan dalam perdagangan dan keuangan internasional. Terjadi fluktuasi nilai tukar sejak akhir perang hingga tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas pada tahun 1919. Dimulai pada tahun 1925, ada upaya untuk memulihkan standar emas, namun gagal pada tahun 1991 selama depresiasi besar. Hal ini diikuti oleh periode devaluasi kompetitif, di mana negara-negara mencoba mengekspor pengangguran mereka. Yang ketiga yaitu periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Berkat perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uang mereka terhadap emas, namun tidak diwajibkan untuk menghormati konvertibilitas mata uang mereka menjadi emas. Yang keempat yaitu Post-Bretton Woods. Pada tahun 1944, konferensi moneter internasional yang disebut Konferensi Bretton Woods diadakan dengan partisipasi negara-negara. Konferensi ini bertujuan untuk mengembangkan rencana penciptaan sistem moneter. Pada periode Bretton Woods, emas digantikan oleh dolar, dikarenakan selama memiliki daya beli yang kuat di AS, cadangan dalam bentuk dolar juga memungkinkan untuk membeli pendapatan bunga. Dengan semakin pentingnya dolar, setiap anggota menentukan rasio mata uang mereka terhadap dolar, yang kemudian dapat ditukar dengan emas jika diperlukan. Yang kelima yaitu sistem semenjak 1973. Sistem sejak 1973, sejak tahun 1973, sistem moneter internasional adalah campuran nilai tukar tetap dan mengambang. Yen, dolar Kanada, franc Prancis, dan mata uang Swiss berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaan. Seringkali lembaga keuangan negara-negara ini melakukan intervensi di pasar mata uang untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Artinya, ketika neraca pembayaran suatu negara defisit, maka nilai tukar cenderung naik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sistem moneter internasional. Faktor yang pertama yaitu pemberlakuan sistem devisa yang terlalu liberal tanpa adanya pengawasan yang memadai akan memungkinkan modal dan mata uang keluar masuk dengan leluasa berapapun itu jumlahnya. Yang kedua yaitu tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah berkisar antara 2,4% pada tahun 1983 hingga tahun 1991 yang mencapai 5,8%. Antara tahun 1988 hingga tahun 1996 yang berada di bawah nilai tukar nyatanya menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Faktor yang ketiga yaitu utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta
bunganya, dan ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Faktor yang keempat yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi. Sistem ini dapat menyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah dan dapat mengundang tindakan spekulasi ketika sistem batas intervensi ini dihapus pada tanggal 14 Agustus tahun 1997. Faktor yang kelima yaitu defisit neraca pembayaran yang semakin membesar yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Dan faktor yang terakhir yaitu penanaman modal asing. Portofolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran diberi harapan keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil, kemudian mulai menarik dananya yang keluar dalam jumlah besar. Setelah kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sistem moneter internasional, selanjutnya di sini saya akan membahas dampak perkembangan sistem moneter internasional terhadap perekonomian global. Dampak yang pertama yaitu stabilitas keuangan global. Sistem moneter internasional yang kuat dan efisien berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan global. Kerjasama antar negara untuk mengatasi krisis keuangan, seperti contohnya yaitu krisis keuangan global pada tahun 2008, yang merupakan salah satu contoh bagaimana pembangunan dalam kerangka ini dapat meminimalkan risiko dan dampak krisis terhadap perekonomian global. Dampak yang kedua yaitu kemampuan akses terhadap modal. Sistem moneter internasional dapat mempengaruhi kemampuan negara-negara untuk mengakses modal internasional. Tingkat suku bunga yang tersedia untuk pemerintah dan perusahaan, serta arus modal asing yang sangat bergantung pada kebijakan di sistem ini. Dampak yang ketiga yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sistem moneter internasional yang efektif tentu saja dapat mendorong kelancaran perdagangan internasional. Dampak yang keempat yaitu isu mata uang digital. Perkembangan teknologi keuangan seperti mata uang kripto tentu saja telah menjadi tema utama dalam sistem moneter internasional. Mata uang digital dapat mengubah cara pembayaran internasional yang dilakukan dan mengganggu peran mata uang fiat dan lembaga keuangan tradisional. Serta dampak yang terakhir yaitu kolaborasi internasional. Kerjasama yang kuat antar negara tentu saja dapat meningkatkan stabilitas sistem moneter internasional. Setelah kami membahas 4 pokok pembahasan yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka kesimpulan pada materi ini ialah sistem moneter internasional berfokus pada aspek moneter dari aktivitas ekonomi internasional, khususnya transaksi keuangan internasional antara penduduk negara-negara yang berpartisipasi dalam transaksi ekonomi internasional. Perkembangan sistem moneter internasional terjadi dalam beberapa siklus, yaitu sistem standar emas, periode Perang Dunia, periode kurs tetap post-Bretton Woods, dan sistem semenjak 1973. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pemberlakuan sistem devisa yang terlalu liberal tanpa pengawasan, tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, dan yang lainnya. Serta secara keseluruhan, dampak perkembangan sistem moneter internasional terhadap perekonomian global sangatlah kompleks dan mendalam. Perubahan sistemik ini memerlukan perhatian dan koordinasi yang cermat karena mempunyai implikasi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kebijakan moneter di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari kami terkait perkembangan sistem moneter internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.